berkat-Mu, saudara-saudara kami yang ada di rumah yang mengikuti secara virtual. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan hari yang Allah berikan kepada kita hari ini. Sesuatu yang menyenangkan hati kita tentunya ya. Bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada tantangan pergumulan hidup. Namun satu hal yang kita harus yakin bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang memberi yang terbaik bagi kita. Dia Allah yang menolong kita. Dia Allah yang mengalahkan musuh-musuh kita. Kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasal 47 yang akan memberkati kita. Di sini kita melihat bahwa ada satu bangsa, yaitu bangsa Babel yang tadinya memang Tuhan pakai bangsa ini sebagai alat di tangan Tuhan untuk mendisiplin umat pilihan Allah, untuk mendisiplin Israel atau juga Yehuda. Ya, tetapi kemudian bangsa Babel ini ya melakukan hal yang melebihi yang semestinya. Jadi mereka akhirnya sombong. Mereka sombong karena mereka kuat, gagah, hebat, dan kebenaran firman Tuhan, ya nubuatan dari Nabi Yesaya pada saat itu bahwa ya Babel ini akan hancur karena mereka menyembah berhala, mereka merasa diri hebat, kuat. Nah, orang-orang yang merasa diri hebat, ya kuat, ya akan dihancurkan oleh Tuhan. Ya tidak akan mengalami ya kejayaan yang abadi. Ya semuanya serba terbatas dan ada waktu yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka. Dan tentu firman ini sudah digenapi untuk bangsa Babel bahwa mereka akan binasa, sudah digenapi. Nah, kebenaran firman Tuhan kita lihat, Yesaya berbicara kepada umat Yehuda ya untuk menguatkan hati umat ini bahwa mereka nanti setelah masuk dalam pembuangan, ya setelah ada di Babel akan kembali, akan pulang ya ke tanah perjanjian, ke Yerusalem, dan akan membangun kembali bait Allah. Nah, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di ayat yang pertama dikatakan, turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak darah putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebut lagi manis dan genit. Kamu tidak disebut lagi manis dan genit. Ini satu ya kiasan di mana bahwa bangsa Babel ini ya semaraknya dengan kekayaan, dengan kemegahan, ya digambarkan seperti putri yang cantik ya, genit dikatakan genit manis, pokoknya lincah dan segala macam seperti itulah ya. Tapi akhirnya nggak ada apa-apanya lagi, ya akan berkabung, akan mengalami kesusahan. Kalau kita lihat di ayat 5 dikatakan, duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebut lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Jadi tadinya memang Babel adalah negara yang hebat, superpower. Ya tidak ada negara-negara lain yang bisa menandingi dia. Jadi dia negara yang hebat, kerajaan yang hebat. Tetapi kemudian Tuhan bilang kamu gak ada apa-apanya lagi ya. Nah, ayat 6, aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu, dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Ya, jadi Babel menjajah atau menguasai ya Yehuda, menawan orang-orang Yehuda dan dibawa ke Babel itu atas izin Tuhan. Tuhan yang memakai mereka. Dikatakan ya, aku tadinya murka terhadap umatku, yaitu umat Yehuda, karena mereka melakukan dosa, mereka menyembah berhala, umat ini tidak mendengar suara Tuhan, akhirnya Tuhan hukum mereka. Dan yang dipakai Tuhan adalah negara bangsa Babel ini, dan menyerahkannya ke dalam tanganmu, dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka. Jadi kebablasan Babel ini
melakukan tindakan mereka kepada umat. Ya, semua dilakukan sedemikian rupa. Dan akhirnya ya Babel ini pun akan dihukum. Nah, ini juga pergumulan Nabi Habakuk ya. Waktu dia melihat ya atau Tuhan menyatakan kepadanya bahwa umat pilihan ini akan dihukum oleh Tuhan dan memakai bangsa Babel. Kemudian Nabi berkata, kenapa justru bangsa kafir, bangsa yang tidak menyembah Allah dipakai oleh Allah untuk menghukum umat pilihan ini. Tetapi Tuhan menjawab pergumulan Habakuk bahwa bangsa Babel pun akan dihukum. Jadi sama dengan nubuatan Yesaya berkata bahwa mereka pun akan dihukum. Di ayat 7, katamu tadinya untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu, sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Oleh sebab itu, dengarlah ini hai orang yang hidup bermanja-manja, dan duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku, aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Ini kesombongan mereka, aku hebat. Ya, kami ini luar biasa, bangsaku hebat, aku hebat, enggak ada yang lain, enggak bakalan ada yang mengalahkan kami, kira-kira begitu. Ayat 9, kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata, pada satu hari juga kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau, sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Jadi mereka hebat, punya ilmu-ilmu sihir, mantra yang hebat, tapi itu tidak akan bisa melawan Allah. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Perhatikan, aman dalam kejahatan. Wow, mereka bangga, senang walaupun melakukan hal yang jahat. Mereka berkata hebat. Katamu tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau. Perhatikan, kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau. Sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau, engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu, engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Jadi bencana tidak terduga datang dan itu yang terjadi menimpa Babel. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan, engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api, mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasanya. Nyala api, api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Jadi mereka akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesombongan kita, kehebatan kita, kebijaksanaan kita, jika itu membuat kita menjadi tersesat, melakukan hal yang jahat, maka Tuhan akan hancurkan. Babel dihancurkan oleh Tuhan karena kesombongan mereka. Pelajaran penting bagi kita, supaya kita jangan menyombongkan diri, supaya kita jangan memegahkan diri, tetapi baiklah kita bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.